Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Halo warga Sukawedi, selamat apapun dan dimanapun kalian berada. Nama saya Fitri, asal dari Magetan, Jawa Timur. Ini podcast pertama saya di Do You See What I See. Mohon maaf ya kalau belepotan dalam penyampaian ceritanya. Sedari kecil saya hidup nomaden, mengikuti tugas kerja ayah saya. Saya harus ikut karena ayah dan mama saya enggan menitipkan anak tunggalnya ke keluarga. Ya tidak enak kalau merepotkan. Maka kami sekeluarga merantau ke Bali dan luar Jawa lainnya. Dan baru kuliah saya hidup kembali ke tanah Jawa. Ini pun masih terpisah. Saya menyelesaikan studi pasca sarjana di Jogja, sedangkan orang tua saya masih bertugas kerja di Jawa Timur. Nah, akhir-akhir sejak pandemi COVID-19, saya jadi sering pulang ke rumah Magetan. Setiap weekend atau ada hari libur atau cuti, orang tua saya menyusul ke rumah ini. Rumah ini dekat dengan rumah almarhum kakek dan almarhumah nenek saya, serta beberapa keluarga saya dari mama. Sedangkan keluarga dari ayah ada juga sih yang di sini, namun agak jarak jauh gitu rumahnya. Di rumah ini saya sendiri. Ya awal-awalnya agak merasa gimana gitu, tapi setelah sholat atau baca Quran atau sekedar menelepon orang tua, teman dekat, hati saya tenang kembali. Atau kalau rasa takut entah kenapa tiba-tiba melanda, saya ngibrit langsung ke seberang rumah bude saya, kakaknya mama. Waktu itu saya harus pulang ke rumah Magetan ini karena Jogja mulai lockdown COVID-19. Orang tua dan keluarga besar sudah ramai mewanti-wanti untuk segera pulang karena kuliah pun juga udah mulai online, apalagi mahasiswa semester akhir dan tidak ada kegiatan offline lagi. Kerja pun juga udah mulai banyak yang work from home, WFH. Jadi saya akhirnya pulang sampai rumah karena weekdays biasanya kan gak ada orang di rumah, jadi cuman ditinggalin kunci. Saya bawa kunci juga sendiri, dan kalau ada perlu apa-apa bisa bilang ke bude yang di seberang rumah saya. Di rumah saya sudah beberapa hari ya sendirian, biasalah di rumah ya gimana, melaksanakan kegiatan bersih-bersih, beberes rumah, terus istirahat, terus tetap nonton berita, memantau keadaan COVID-19. Tapi entah kenapa ada perasaan yang gak enak setelah selesai sholat. Rumah saya sangat dekat dengan musola. Kegiatan sholat berjamaah mulai lebih ketat dengan protokol kesehatan. Pas itu, lepas isya, saya ingin mencari udara segar di teras rumah sambil minum teh. Gak tahu kenapa angin malam itu tuh berhembusnya cukup kencang gitu, seperti angin mau hujan gitu. Saya lihat dari teras keliling area rumah sekitar sangat sepi, dedet gitu, sangat tumben. Biasanya ada tetangga yang duduk-duduk di depan pelataran teras rumah atau sekedar cangkruk di pos kamling dekat rumah saya.
ini tumben sekali sangat sepi. Tiba-tiba pandangan saya itu nggak tahu kenapa ke arah pohon belimbing seberang milik tetangga depan rumah saya. Ada wanita mengenakan mukena berdiri tegak di bawah pohon belimbing. Tapi saya mikirnya, tapi ngapain ya, kan lagi angin kenceng gini, mau hujan. Padahal waktu isya sholat berjamaah itu udah kukut dari tadi banget. Saya panggil ibu itu, kelihatannya sih ibu-ibu sih, pakai mukena gitu, karena saya mikir mungkin tetangga kampung sini, mungkin mau mampir berteduh di rumah saya, kan kasihan kalau kehujanan. Soalnya itu anginnya kenceng banget, kayak mau angin-angin hujan gitu, anginnya gebes-gebes gitu. Terus saya panggil ibu itu, saya bilang gini, Bu, mau hujan loh, anginnya kenceng, monggo neduh. Tapi ibu itu tuh anehnya tetap diem, nunduk, kaku, tegak, tetap berdiri. Kan harusnya kalau ada angin, disapu angin tuh anehnya mukenanya tuh kan gebes-gebes, ini tuh enggak, mukenanya tuh tetap kokoh, kaku gitu. Warna mukenanya juga saya mulai agak curiga tuh, kok agak-agak lusuh, putihnya tuh putih apa ya, putih lusuh, gimana ya, putih apa ya, putih buluk gitu loh, mohon maaf, kayak apa ya, tangannya tuh paling bikin deg-degan juga, mulai deg-degan itu kayak tangannya sedakep. Terus nah udah mulai ngeh gitu, ini tanpa bayangan. Terus saya mulai ngeri, tapi tetap nekat nyoba nerka-nerka wajahnya, tapi itu gelap banget. Habis itu saya begitu keluar ke teras mendekati ibu itu, tapi dari seberang gitu, ya Allah, ini ternyata mbah-mbah, tapi tuh kok wajahnya mbah itu tuh gelap, serem banget, maaf, kayak wajahnya tuh kayak gosong kayak gitu ya, apa ya, saya tuh langsung kaget, refleks dari lari ke dalam rumah, karena tak tunggu-tunggu waktu saya tadi bilang, Bu, mau hujan, anginnya kenceng, terus udah dideketin, tapi nggak deket banget sih ya, dideketin gitu ke arahnya tuh nggak ada jawaban, tapi tetap begegek gitu loh, berdiri di bawah pohon belimbing gitu ya. Saya udah sadar, no, ini kayaknya bukan orang deh. Saya beranikan diri ngintip dari dalam rumah, dan bener aja mbah-mbah itu tuh hilang. Saya pikir tuh pertama ibu-ibu, tapi pas dilihat tuh udah kayak mbah-mbah gelap banget, sumpah nggak kelihatan matanya apa gimana tuh, pokoknya yang kelihatan tuh gelap, nunduk gitu. Terus saya saking paniknya masuk rumah, tak kunci, terus apa ya, itu teh sampai di apa, tak kelelerin, tak tinggal, pokoknya bodo amat lah, pokoknya takut, deg-degan di rumah sendiri kok. Kayak gitu, saya setel mulut Al-Quran, terus banyak nyebut ya Allah, Gusti Allah. Terus saya deg-degan parah, jantung mau copot rasanya. Terus bingung itu tuh bener nggak ya, manusia apa bukan. Terus wallahu alam sih, saya nggak berani lihat lagi, pokoknya nggak berani lihat ke arah pohon belimbing itu. Terus keesokan paginya itu saya cerita ke bude saya yang ke rumah nganterin sayur. Bude saya itu kan memang tiap hari ngecek keadaan rumah saya karena saya sendirian di rumah toh. Nah, beliau kaget setelah saya ceritakan dan bilang kalau dari ciri-cirinya sih, Nduk, mungkin itu ibunya Pak itu sudah meninggal lama banget, beberapa tahun lalu, mungkin mau kenalan kali sama kamu. Dan saya cerita ke orang tua saya pas weekend, pas pulang ke rumah ini juga agak kurang tahu, karena kami nggak begitu hafal silsilah tetangga kami semuanya, taunya cuman oh iya itu ini kayak gitu. Kalau yang lengkap gitu kan mungkin hanya sekedar tahu kayak gitu. Berarti emang yakin bukan orang deh. Kalau orang tuh apa ya, nggak ada bayangannya. Terus kalau kena angin tuh juga kaku,
kayak apa ya, biasanya kan kalau mau kena angin kan gebes gitu, ikut melambai-lambai gitu. Ini enggak, ini tetap kaku, tetap berdiri, tetap sedekap gitu tangannya. Ya Allah, aduh cukup sekali. Ini aja dah, ngelihat hal-hal yang kayak gitu, yang penting nggak ngikut aja deh kayak gitu. Sekian cerita pengalaman horor saya, semoga ada hikmah yang baik dalam kisah ini. Terima kasih, sampai jumpa. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut. Do you see